Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulai ikan kelapa tua. Kita lanjutkan video part kedua. Pada video sebelumnya, kita telah bahas tentang capaian mata kuliah, skema aktivitas, dan proses pembelajaran, hingga syarat kelulusan artikel maksimal 30% tingkat plagiasi. Di video kali ini, kita akan membahas apa saja yang menjadi kriteria penilaian dari artikel yang sudah Bapak Ibu susun agar mendapatkan nilai minimal 75. Pertama-tama, saya akan memperlihatkan butir-butir penilaian yang nantinya juga bisa Bapak Ibu lihat di KB 11 dan itu ada di sesi ketujuh. Sekarang memang belum bisa dilihat, namun saya akan tampilkan karena ini ada hubungannya dengan tugas-tugas yang akan Bapak Ibu buat mulai dari tugas 1 sampai tugas keempat. Untuk itu mohon diperhatikan agar Bapak Ibu dapat mengerjakan tugas 1 sampai tugas 4 dan mengikuti arahan dari Bapak Ibu tutornya masing-masing agar nantinya Bapak Ibu mahasiswa dapat menulis dan menyusun artikel yang utuh dan baik. Mari kita lihat bersama poin-poin penilaian yang ada di aktivitas belajar 11. Ini yang saya sampaikan di awal ya. Mahasiswa diberikan kesempatan maksimal 3 kali untuk mengunggah tugas yang keempat. Nah, di sini kita akan melihat butir-butir penilaian. Yang pertama adalah tata tulis. Ini memuat ukuran tulisan, tipografi, kerapian ketik, tata letak, dan jumlah halaman. Nah, untuk penilaian dari butir-butir ini mulai dari sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai. Jadi ada 5 skala penilaian. Untuk tata tulis ini dapat Bapak Ibu sesuaikan berdasarkan informasi yang sudah diberikan di buku panduan MKWI 4560 yang sudah diunduh di bagian pendahuluan atau aktivitas belajar 1. Kemudian lihat di halaman 39 bab kedua. Di sana sudah ada informasi terkait struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah. Silahkan dipelajari, disesuaikan juga ya dengan tugas yang ada. Kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, untuk yang ketiga, yaitu kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, misalnya kita mau mengangkat tema pemanfaatan permainan daerah, misalnya statak, dore, atau engklek, untuk perkembangan fisik anak. Ataupun judul lain, misalnya peningkatan kemampuan perkalian siswa dengan media bahan alam. Ada aspek kreatifnya, misalnya membuat setatak atau dore atau engkleknya dengan media apa gitu ya. Ada inovatifnya dan tentunya bermanfaat bagi anak atau siswa seperti itu. Poin berikutnya adalah keaslian gagasan. Tentu ini juga berkaitan dengan ide yang muncul dari karya Bapak Ibu sendiri. Dan kalau saya juga dikaitkan dengan hasil Turnitinnya. Dan ini juga dikaitkan dengan tugas-tugas yang ada. Jika di tugas 1 Bapak Ibu kopas hal yang bisa kita pelajari dari artikel atau buku yang kita baca, maka di tugas yang kedua, Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara mengutip agar tidak kena plagiasi, yaitu dengan cara memparafrase. Sehingga informasi yang Bapak Ibu kutip, baik dari artikel maupun buku, itu tidak akan sama persis tulisannya dengan informasi yang Bapak Ibu tulis di artikelnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk poin berikutnya adalah kejelasan pengungkapan ide dan sistematika pengungkapan ide tersebut. Untuk poin ini, Bapak Ibu mahasiswa menulis artikel ini secara runut atau sistematis, mulai dari pendahuluan hingga daftar pustaka. Dan itu tertata, artinya tidak boleh bolak-balik ya, pembahasannya tidak rancu dan tidak bertele-tele. Poin penilaian berikutnya adalah kesesuaian judul dengan tema, topik yang dipilih, dan isi karya tulis. Nah, pada poin ini tentu isinya sesuai semua ya, mulai dari judul hingga kesimpulan dan daftar pustaka.
Semuanya harus kita pastikan gitu ya. Jangan sampai nanti judulnya sudah jelas di atas, misalnya ambil aspek fisik motorik gitu ya. Kemudian tiba-tiba di pendahuluan atau misalnya di bagian pembahasan kita membahas tentang aspek perkembangan bahasa yang lebih banyak. Tentu yang akan kita bahas secara mendalam adalah aspek perkembangan fisik motorik anak. Aspek berikutnya adalah kebaruan topik atau gagasan dan fokus bahasan yang dipilih. Kebaruan di sini bukan berarti mahasiswa menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan sebelumnya gitu atau invention gitu ya. Bukan berarti benar-benar baru atau belum pernah orang lain meneliti ini. Namun ada novelty atau keterbaruan atau pembeda penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Misalnya judul penelitian kita nih sudah banyak dibuat oleh orang lain sebelumnya gitu atau dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kita harus punya apa bedanya penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Misal tadi ya, permainan setatak, dore atau engklek untuk keterampilan fisik motorik anak. Penelitian terdahulu tersebut menggunakan kapur. Sementara kita bisa memanfaatkan spanduk bekas ataupun menggunakan bahan alam yang lainnya seperti itu. Dan itu merupakan keterbaruan dari penelitian kita. Begitu juga dengan contoh lain, misalnya di PGSD dengan tema tadi ya, perkalian dengan berbagai media sudah diteliti oleh orang lain gitu. Nah, kita cari yang bedanya apa. Misalnya penggunaan bahan alam atau bahan bekas atau misalnya memodifikasi ya permainan seperti itu atau media menggunakan teknologi gitu ya, mau PPT atau mau menggunakan animasi. Nah, itu yang dimaksud dengan keterbaruan. Dan ini juga disebutkan di bagian pendahuluan biasanya. Nah, aspek berikutnya adalah kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan. Tentu ini sesuai dengan sumber referensi yang telah Bapak Ibu cari pada tugas satu ya. Nah, di tugas satu Bapak Ibu diminta untuk mencari 10 ya, minimal 10 referensi, 5 dari artikel yang terbit di jurnal bereputasi dan 5 dari buku. Nah, informasi yang kita dapatkan dari sumber referensi tersebut tentu harus sesuai dengan topik yang akan kita kaji. Misalnya Bapak Ibu tadi ya ingin membahas tentang fisik motorik anak. Nah, maka artikel ataupun buku tentu yang kita cari yaitu yang berkaitan dengan fisik motorik anak. Begitu juga dengan hasil belajar misalnya ya. Tentu kita akan mencari artikel atau buku-buku yang berhubungan dengan tema tersebut gitu atau topik yang akan kita kaji. Maka Bapak Ibu sungguh-sungguhlah mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Kemudian penilaian tentang keakuratan data dan informasi. Nah, ini berhubungan dengan hasil penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Apakah hasil penelitiannya melewati mekanisme perhitungan yang sesuai gitu ya, yang akurat? Nah, ini akan dilihat. Untuk poin berikutnya adalah kemampuan menganalisis dan mensintesis. Nah, ini tentu berhubungan dengan analisis Bapak Ibu terhadap hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas. Ini juga berhubungan dengan referensi yang dapat menguatkan hasil penelitian Bapak Ibu. Dan ini akan dibahas pada pembahasan dari hasil penelitian. Sehingga kemampuan Bapak Ibu dalam menganalisis hasil penelitian sangat diperlukan. Poin selanjutnya adalah kemampuan menyimpulkan bahasan. Tentu ini akan masuk ke bagian kesimpulan. Dan kesimpulan ini akan dikaitkan dengan rumusan masalah yang dibuat. Berikutnya adalah kemampuan memprediksi dan mentransfer gagasan untuk dapat diadopsi. Ini berkaitan dengan saran ke depannya bagi pembaca, baik instansi, ataupun guru, ataupun orang tua, ataupun stakeholder lainnya. Kemudian, daftar pustaka, jurnal bereputasi minimal 5 terbitan 10 tahun terakhir. Nah, ini yang disampaikan di tugas satu ya. Jadi Bapak Ibu silakan masih ada kesempatan jika tugas satunya belum maksimal, maka segera untuk dimaksimalkan agar sesuai dengan aspek penilaian. Begitu juga yang terakhir ya, terdapat sumber dari buku minimal 5 terbitan 10 tahun terakhir. Jadi itu poin-poin yang harus Bapak Ibu mahasiswa ikuti agar mendapatkan nilai yang bagus. Untuk itu diharapkan kepada Bapak Ibu sekali lagi ikutilah semua tahap pembelajaran yang sudah disampaikan di pendahuluan
yaitu di aktivitas belajar atau kegiatan belajar satu. Dan juga silakan dicermati arahan dan masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu tutornya masing-masing. Semoga Bapak Ibu mahasiswa lulus di mata kuliah karya ilmiah semester ini. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.